Berhubung sudah menjelang pukul 10, sebaiknya kita mulai saja, Nje. Yang belum datang tinggal Pak Agung kayaknya, karena beberapa yang lain yang menulis daftar hadir tapi akhirnya nggak datang. Pak Poniman pamit sekalian, Pak pamit sekalian. Oh ya Pak Agung, Pak Tukijan, alhamdulillah. Monggo Pak, baru akan dimulai. Pas nih Pak. Monggo. Siap tadi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul, dan diawali saya kapasitas sebagai pembawa acara. Untuk urutan acara, jadi nanti dimulai dengan pembukaan, kemudian yang kedua sambutan Shogibul Hajat, yang ketiga acara inti tausiah atau Maudhatul Hasanah dari Ustadz Muhammad Ridho Hizam. Kalau Pak Agus karena kepepet langsung nanti ya. Baik. Ya. Jadi acara disusun seperti itu, pertama pembukaan, kedua sambutan Shogibul Hajat, kemudian yang ketiga tausiah, kemudian berikutnya lain-lain dan penutup. Baik, Bapak-Bapak sekalian, mari kita awali acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya adalah sambutan dari sambutan dari Shogibul Hajat kepada Bapak Muhammad Agus Wadi, dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Yang kami muliakan, kami hormati Ustadz Haji Agus Prianto dan Ibu yang alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kesibukan. Hari ini 3 undangan. Nah, 3 undangan. Masih istilahnya Pak Lili merloke ya. Jadi saya matur nuwun. Kemudian Ustadz Ridho Hizam yang hari ini tidak bersama Ibu karena Ibu harus ke luar negeri hari ini, terbang. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, alhamdulillah juga hari ini kejutan Pak Haji Dedi dan Ibu juga bisa rawuh. Jadi ini kehormatan juga buat saya bisa ketemu dengan beliau dalam keadaan sehat segar. Ini beliau kelihatannya hari ini cerah. Dan teman-teman semua yang juga saya lihat alhamdulillah sehat, bahagia, ya sumringah. Meskipun ya kekuatan akhirnya hari ini tidak sampai full 20 ya. Karena tadi pada hari H, ini dilalah kebiasaan pada hari H pamitnya. Itu Pak Haji Poniman. Walaupun memang karena ada tetangganya yang keseripaan. Kemudian tadi yang pamit melalui Bu Rini, Mbak Asih ya, Mbak Asih. Nah, kedatangan tamu ya, nah itu pejabat soalnya, orang penting. Ya, jadi ya harus menyesuaikan. Terus kemudian sekaligus pada kesempatan ini saya mohon maaf. Jadi kalau ada yang pamit di grup tuh nggak akan saya jawab, nggak akan saya balas. Karena persepsi saya itu jadi provokator. Mari ngajak yang lain ikut nggak datang gitu.
Kalau mau pamit itu Japri, kalau Japri baru saya balas. Jadi itu kalau saya ngapunten, Pak. Jadi teman-teman yang pamit di grup itu nggak saya balas, karena saya khawatir mempengaruhi yang lain. Wah monggo nggak apa-apa, silakan nggak datang nggak apa-apa. Oh ya aku udah teko aja. Persepsi saya seperti itu, akhirnya ya nggak saya balas. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang bahagia ini saya mengucapkan terima kasih atas kerelaan dan keridhaan Bapak Ibu sekalian untuk memenuhi undangan kami. Karena pada bulan ini yang dapat giliran adalah saya. Dan sengaja waktunya akhir bulan, karena bulan ini kita bulan yang sangat padat dengan rangkaian kegiatan Hari Raya Idul Adha. Jadi oleh karena itu pilihannya tinggal pada hari ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami pertama terima kasih dan berikutnya mengucapkan permohonan maaf bila mana dalam penyelenggaraan acara pada hari ini ada hal yang kurang pas, kurang berkenan, mohon kiranya dimaafkan semata-mata karena kelemahan kami sebagai manusia biasa. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu sekalian untuk rela hadir mengundang kami dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Bapak Ibu sekalian, untuk kapasitas sebagai ketua sekalian aja saya sampaikan. Jadi seperti di grup sudah kita lihat, Pak Agus sudah menyampaikan semacam undangan sekaligus proposal lah ya. Acara yang rutin memang karena angkatan terbaru, angkatan 21 ya Pak? Iya. Baru datang, jadi nanti kita ikut peserta Mangayu Bagyo. Jadi oleh karena itu nanti bendahara bisa menindaklanjuti apa yang diharapkan oleh panitia Mangayu Bagyo itu. Untuk informasi yang lain saya kira sementara tidak ada. Jadi selanjutnya kami sampaikan selamat untuk menikmati apa yang pada hari ini bisa kita persiapkan, baik santapan jasmani, kemudian nanti sebentar lagi kita akan mengikuti santapan rohani dari guru kita Ustadz Haji Muhammad Ridho Isham. Saya tidak tahu topiknya apa, apakah masih berkaitan dengan perkorbanan atau peridul adhanan perhajian. Tadi Pak Agus sudah cerita tentang pernak-pernik ibadah haji tahun ini yang makin rumit nggih Pak ya, makin rumit. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita menginjak acara berikutnya. All round. Nah itu Pak Guru didaulat apa jadi pembawa acara juga nggak mau dari awal. Pun rangkep mawon. Ya wis Pak. Nah, dan kita ini juga komunitas kecil, jadi ya udahlah, serbaguna aja lah ya. Sementing melaku ya Pak ya. Sementing melaku jalan gitu. Baik, untuk berikutnya kepada Ustadz Ridho Isham untuk bisa menyampaikan. Nanti saya siapkan kursi di sini Pak. Jadi tetap di center sini aja ya. Saya kira demikian. Monggo Pak. Yang ini yang tinggi ya. Walaupun tidak empuk Pak, tapi tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pagi hari ini tadi ada pesanan untuk yang pertama mengenai masih ada hubungannya dengan puasa Arafah. Mengapa? Karena di sebagian masyarakat ada yang berpuasa Arafah saat jamaah haji wukuf. Sementara sebagian
lainnya berpuasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang kebetulan tanggal itu berbeda dengan hari orang wukuf gitu. Nah, yang pertama ingin saya sampaikan mengenai istilah. Rasulullah menyebut puasa Arafah dengan istilah siyamu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah. Ada waktu di mana waktu itu diberi nama, yaitu Yaumu Tarwiyah, kemudian Yaumu Arafah, kemudian Yaumu Nahr. Ada juga Siyamu Asyura, itu juga terkait dengan waktu. Kalau Siyamu Asyura terambil dari kata Asyura itu sendiri, yaitu tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram karena ada kegiatan ibadah puasa, maka menjadi populer. Juga populer tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah karena terkait dengan larangan berpuasa pada hari itu, yang kemudian disebut dengan Ayyamut Tasyriq. Jadi kalau rangkaiannya tanggal 8 Dzulhijjah itu Nabi Ibrahim malam itu bermimpi, dan mimpinya disebut di dalam surah As-Saffat surah 37 ayat 102. Mimpi mendapatkan wahyu melalui mimpi. Jadi wahyu itu ada kalanya diturunkan melalui mimpi yang disebut dengan ru'ya. Ru'ya dengan ru'ya sebenarnya kata yang sama akarnya. Kalau ru'yatul hilal, melihat bulan. Nabi Ibrahim itu disebutkan dalam Al-Quran, inni arafil manami, aku melihat dalam tidur. Dan orang pasti akan mengatakan itu mimpi gitu. Maka di ayat berikutnya qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan perintah dalam mimpi, maksudnya telah melaksanakan perintah itu. Perintah itu adalah ya bunayya inni arafil manami anni azbahuka, fanzur madza tara, wahai anakku, aku melihat di dalam mimpiku menyembelih engkau. Azbahuka, apa pendapatmu? Nah, hari itu beliau seharian merenung. Dalam tafsir Ar-Razi diterangkan, beliau berpikir lama, apakah ini perintah dari Allah atau ini adalah akal-akalan syaitan. Tapi kemudian malam itu, malam 9, beliau mimpi yang sama. Itu sudah menjadi indikasi bahwa ini bukan buatan syaitan. Mimpi yang sama membuat dia paham, maka disebut dengan araftu, aku paham. Itulah kenapa tanggal 9 Dzulhijjah disebut dengan Yaumu Arafah, karena beliau sudah memahami bahwa itu benar-benar dari Allah. Dan lebih kuat lagi, malam harinya mimpi lagi yang sama. Nah, jadi sampai 3 kali. Maka besoknya beliau melaksanakan itu. Maka besoknya, yaitu tanggal 10, disebut Yaumun Nahr, hari penyembelihan gitu. Nahr itu dari nahar, artinya menyembelih. Nah, kemudian menjadi rangkaian dari ibadah yang kita laksanakan berdasarkan petunjuk Rasulullah bahwa pada tanggal 9 Dzulhijjah yang kemudian disebut Yaumu Arafah, kita disunahkan untuk berpuasa yang pahalanya menghapus dosa 2 tahun yang kemarin dan yang akan datang. Sanah Maliyah
dan sanah taqiyah atau sanah mukbilah, sanah atau tahun kemarin dan tahun berikutnya. Nah, kemudian proses berikutnya ada 3 hari di mana daging-daging sembelihan itu dijemur di bawah terik matahari, maka disebut dengan ayam tasyrik. Tasyrik dari kata syarq, tempat di mana matahari terbit. Kita sering menyebut masyrik, atau kalau kaitannya dengan sholat syuruk. Nah itu semua, baik masyrik yang artinya timur maupun syuruk yang artinya terbit, ya, semua itu ada kaitannya dengan matahari. Nah, selama 3 hari, jadi tidak dihabiskan dagingnya di hari nahar, tapi bisa juga menyembelihnya di ayam tasyrik. Nah, kemudian mengenai tempat di mana orang wukuf, itu namanya adalah Arafat. Jadi dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 198, Allah berfirman, laisa alaikum junahun antabtahu fadlan mir rabbikum fa idza afaqtum min Arafat fazkurullaha indal masy'aril haram wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Tidak ada dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maknanya orang haji itu boleh belanja, cari oleh-oleh, boleh pulangan untuk dijual lagi. Laisa alaikum junahun. Tetapi itu bukan tujuan utama berhaji. Karena yang berhajinya itu di ayat sebelumnya sudah disebutkan, di ayat 197 itu. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman faradha fihi al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala wa ma taf'alu min khairi ya'lamullahu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqulnya lil albab. Lalu tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhan. Maka apabila kalian telah meninggalkan Arafat, kalian telah meninggalkan tempat yang orang-orang berwukuf. Wukuf itu sendiri kan artinya berhenti, berdiam, untuk merenung, untuk memikirkan, untuk berzikir, ya termasuk memikirkan perjalanan hidupnya. Maka kalau sudah bertolak dari Arafat, tetaplah berzikir indal masy'aril haram. Nah, masy'aril haram itu antara lain adalah oh gitu. Sekarang belum apa, tadi dibahas oleh Pak Agus. Ya, itulah Muzdalifah, Mina, itu semua masy'aril haram. Jadi perintah untuk berzikir di masy'aril haram itu jelas ayatnya. Sudah ada. Dalam perkembangannya, ya tentu tadi Pak Dedi menyebut ini masalah fikih kan. Orang akhirnya zikirnya itu sambil ngulur, sambil jalan gitu. Kita dulu mabit kita, seingat saya itu, ya dimana sholat maghrib dan isya kita jamak di situ, saya di dalam jadi imam. Saya baca surah Allah, jadi pasti ingat betul saya itu. Nah, beberapa kali sudah tidak ada lagi orang melaksanakan itu. Nah, kemudian lalu pertanyaannya, mal farqu baina Arafah wa Arafat? Apa bedanya Arafah dan Arafat? Arafah ismun liz zaman. Arafah adalah nama untuk waktu, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Dari dahulu 9 Dzulhijjah itu
namanya Yaumul Arafah. Wal Arafat ismun lil makan, yaitu nama untuk tempat. Sebagaimana nama-nama tempat ada namanya, Masyaril Haram dan sebagainya. Nah, bagaimana kita berpuasa? Berpuasa itu tergantung tempat atau tergantung waktu? Itu pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian, ada amaliyah, ada ibadah. Oh, Pak. Ya, oke. Jadi ada amal atau jadi enaknya saya menyebut ibadah itu. Ada amal ibadah yang dikenal dalam istilah ilmu namanya amal atau ibadah yang mutlak. Ada yang muqayyad. Yang mutlak itu dari kata tolak, bersolak. Tolak itu free, bebas. Jadi kalau bapak itu masih terikat hubungan suami istri itu nggak boleh bebas, itu harus terikat. Nama saja belum tolak, tapi kalau sudah talak bahasa kita, maka ya sudah tidak ada lagi ikatan. Kita saja masing-masing tidak punya tanggung jawab terhadap pasangannya lagi karena sudah bertalak atau talak atau cerai. Di surah Al-Kahfi itu banyak disebut fantolako. Intolak itu ya bertolak, bisa pergi meninggalkan tempat. Lalu ada yang muqayyad. Muqayyad itu terikat. Imam Syafi'i pernah menyampaikan pesan bagi penuntut ilmu supaya mencatat apa yang didengarnya, dicatat. Al ilmu syaidun wal kitabatu qaidun. Ilmu itu seperti binatang yang diburu dan tulisan itu tali untuk mengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wasithah. Ikatlah hewan buruanmu dengan tali yang kokoh. Faminal hamakati ayasida wajalatan fatat terukaha kainal kolaiki tolikota. Kebodohan bagi orang yang telah berhasil menangkap hewan buruan lalu dibiarkan tidak diikat, lepaslah dia. Contoh ibadah yang terikat. Terikat itu bisa terikat waktu dan tempat. Terikat waktu dan tempat haji. Waktunya sudah ditentukan. Tempatnya juga demikian. Contoh ibadah yang terikat waktu dan tempat. Salat Jumat. Tempatnya sudah ditetapkan di masjid, waktunya ya waktu subuh. Ada ibadah yang tempatnya ditentukan, terikat, waktunya bebas. Itu umroh. Tempatnya di sana, di Mekah, waktunya terserah. Yang penting ada uang. Ada ibadah yang tempatnya ditentukan, waktunya bebas. Contoh lain adalah sholat tahiyatul masjid. Waktunya bebas. Makanya masuk masjid sholat. Ada ibadah yang waktunya terikat, tempatnya bebas. Apa ya? Puasa Ramadan. Waktunya sudah ditentukan, tempatnya di mana saja mau puasa. Ada ibadah yang waktunya bebas,
tempatnya bebas. Pengajian. Silaturahim pengajian. Mujahadah, simaan, waktunya bebas. Tempatnya di dapur Indrayanti juga boleh. Jadi bebaslah. Itu sedikit mengenai mutlak dan muqayyad. Bapak Ibu sekalian, jadi ketika orang berpuasa itu dia menentukan waktu puasanya itu bagaimana. Nah, Al-Quran dan As-Sunnah telah memberikan pedoman. Pedoman di dalam Al-Quran sebagaimana disebut dalam surah Al-Baqarah 189 itu menggunakan hilal, jamaknya ahilah. Kenapa Allah menyebut dengan ahilah? Karena hilal itu bisa dilihat di mana saja orang berada. Yas'alunaka anil ahilah, mereka bertanya mengenai bulan sabit. Jadi bulan itu ketika baru muncul namanya hilal, jamaknya ahilah. Kalau nanti sudah di tengah-tengah itu namanya badrun, bulan purnama. Kapan bulan itu terbit? Namanya saja bulan, terbitnya setiap bulan. Namanya bulan. Terbit di mana bulan itu? Monggo Pak Guru. Ya terbitnya di barat. Maka ketika orang ingin tahu sudah ganti bulan belum, mereka mengarahkan teropongnya barat. Enggak ada yang ke timur. Nunggu bulan terbit. Kapan terbitnya? Saat matahari terbenam. Jadi tidak ada yang siang-siang kok belum terbit. Ya sudah bakalan kelihatan masih ada matahari, pandangan tidak akan mungkin bisa mengganggu. Begitu matahari terbenam di waktu maghrib di akhir bulan itu, misalnya kemarin Dzulqa'dah ya, sebelum Dzulhijjah. Untuk mengetahui apakah besok itu sudah masuk bulan Dzulhijjah atau masih Dzulqa'dah, itu mereka sudah menyiapkan alat semuanya. Tanggal 29 Dzulqa'dah itu maghrib. Nah, orang Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke 5.000 kilo jaraknya, maka ketika waktu ya, bisa berganti berbeda 2 jam, yang di barat dan yang di timur. Tanggal 29 Dzulhijjah itu tidak ada satupun yang berhasil melihat hilal di tanggal 29 itu. Maka mereka menambah hari di bulan Dzulqa'dah menjadi 30 hari. Itu seperti petunjuk Rasulullah sudah. Fa in humma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban salasin, kalau terkait dengan penentuan Ramadan. Maka genapkan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Jadi hadis-hadis tentang ayat tentang hilal ini banyak sekali. Antara lain yang saya pernah baca ada 61 hadis itu sumu liru'yatihi, puasalah kalau kamu melihat bulan. Itu maknanya begitu masuk bulan Ramadan maka berpuasa. Bagaimana tahunya kalau besok itu sudah Ramadan? Tahunya ketika akhir Sya'ban tanggal 29. Tanggal 29 ketika matahari terbenam, mereka melihat munculnya bulan sebentar saja, tidak sampai setengah jam gitu, tidak sampai, hanya beberapa menit saja muncul terus tenggelam. Maka ibaratnya hari Kamis tanggal 29 Sya'ban atau 29 Dzulqa'dah, maka hari Jumat sudah tanggal 1 Dzulhijjah. Itu kalau berhasil melihat. Nah, menurut perhitungan hisab tanggal 29 Dzulqa'dah itu dihitung posisi hilal itu masih minus 3 derajat di Indonesia. Siapa yang bisa melihat itu? Wong dia di bawah ufuk, jadi belum nongol ibaratnya begitu.
Maka akhirnya bulan Dzulqa'dah digenapkan menjadi 30 hari. Nah, di barat karena terbitnya bulan itu dari barat, ya, wilayah barat sudah lihat itu di Saudi itu sudah di atas ufuk dia, sudah 1,5 derajat. Dan di sana cuacanya, iklimnya beda ya dengan di sini. Jadi di sini sering banyak mendung, awan. Di sana mudah sekali melihat. Maka mereka tanggal 29 Dzulqa'dah menetapkan besok kita sudah 1 Dzulhijjah. Berarti umur Dzulqa'dah hanya 29 hari. Maka begitu di sana sudah tanggal 2 Dzulhijjah, di sini masih 1 Dzulhijjah. Mereka tanggal 9 yang tidak haji, penduduk Mekah Madinah kan sedang berpuasa Arafah, yang haji sedang wukuf. Tanggal 9 di sini masih tanggal 8. Akhirnya berselisih anggap saja 1 hari. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kalau kita sholat lebih duluan? Kita sudah sholat subuh kan? Sekarang jam 10. Di Maroko sudah sholat subuh? Belum. Masih gelap gulita. Mereka mungkin masih jam 1 malam. Karena Maroko baratnya Saudi. Maroko itu negeri Maghribi. Maghrib itu tempat huruf, tempat matahari terbenam. Jadi kalau dilihat di peta, Maroko, Tunisia, itu Libya, itu negeri yang paling di Afrika, ya, benua Afrika, bagian barat utara itu Maroko itu. Di Saudi sekarang berarti jam 6 pagi. Tapi kalau ke timur lagi, karena matahari terbit dari timur dan terbitnya harian, maka namanya matahari. Namanya matahari kan harian. Maka yang tinggal di timur sana pasti lebih dulu melihat matahari terbenam atau matahari terbit gitu. Sehingga mereka yang tinggal di misalnya Amerika sana itu sudah malam. Kita masih jam 10 pagi, mereka sudah jam 10 malam. Kalau kita menyaksikan pertarungan tinju Muhammad Ali, kita kan lihatnya jam 10 pagi. Padahal mereka sudah sedang tinjunya itu malam. Kita baru bisa melihatnya di sini pagi, di sana matahari sudah gelap, di sini matahari masih pagi, masih terbit. Nah itulah sehingga mereka yang mendasarkan puasa Arafahnya karena orang-orang haji sedang wukuf, itu sebenarnya mendasari kepada apa yang disebut dengan wihdatul matlak. Matlak itu hanya satu, acuannya Mekah. Kalau Mekah menyatakan sekarang tanggal 9 Dzulhijjah, maka seluruh dunia puasa Arafah. Tapi sejak kapan orang tahu kalau Mekah itu sedang wukuf? Sejak ditemukan teknologi komunikasi. Graham Bell, penemu telepon, ya. Makanya kalau masuk rumah itu ada belnya, ya, itu mesti disebut orang itu. Graham Bell itu menemukan telepon tahun 1786. Artinya sebelum itu orang tidak pernah tahu apa yang terjadi di tempat lain. Puasa Arafah itu selalu dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Rasulullah, sahabat, tabi'in penduduk Mekah Madinah selalu. Lalu umat Islam yang ada di Nusantara abad ke-15, abad 14, abad 13 kan sudah banyak umat Islam. Apakah mereka itu puasa Arafah atau tidak? Ya pasti, karena itu memang tuntunan dari Rasulullah sejak abad ke-7. Ya, Rasulullah wafat tahun 632. Ya.
dan mungkin setelah beberapa abad Islam sudah masuk ke Indonesia. Dan hadis yamu yaumul arafah ya sudah sejak Rasulullah masih sugeng itu. Nah, sehingga tentu orang-orang Islam termasuk di Indonesia pada tahun misalnya saya sebut tahun 1500 itu mereka juga puasa Arafah. Apakah mereka puasa Arafahnya karena ada orang lagi wukuf di Arafah? Kira-kira gimana? Nggak tahu. Jawabannya gimana, Bu Titin? Ya, belum ada alat untuk mengetahui apa yang terjadi di tempat lain. Untuk mengetahuinya membutuhkan perjalanan 4 bulan. Jadi ketika ingin tahu di sana sedang wukuf apa tidak, Terus buat. gitu ya. Jadi tidak logis. Tidak logisnya adalah ajaran Islam sunnah berpuasa Arafah tidak bisa dilaksanakan kalau didasarkan atas pemahaman orang sedang wukuf. Tidak logis sama sekali. Yang logis sesuai dengan arahan Al-Quran, mereka menentukannya berdasarkan ru'yatul hilal. Begitu terlihat bulan Dzulhijjah, maka sejak tanggal 1 itu mereka yang akan berkorban sudah tidak menahan memotong rambut, itu sejak tanggal 1. Dan bolehnya berpuasa sejak tanggal 1. Meskipun tidak disebut secara dalil khusus, dalilnya dalil umum. Selama tidak ada dalil khusus, tidak masalah. Dalil umumnya itu pertama, bulan Dzulhijjah merupakan Ashhurul Hurum. Ada 4 arba'atul hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan, disucikan, di mana dianjurkan banyak berbuat kebaikan dan dilipat gandakan, tidak seperti biasanya di bulan yang lainnya. 4 bulan hurum itu 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 Rajab. Ada ayat di dalam Quran wal fajr wa layalin ashr. Para ulama lebih banyak yang memilih pendapat layalin ashr itu 10 hari di bulan Dzulhijjah, sehingga di tanggal 1 boleh puasa, di tanggal 8 boleh puasa, di tanggal 9 tentu saja karena disebut silakan, itu sangat baik sekali untuk berpuasa. Demikian mengenai Arafah dan Arafah. Nah, yang membuat masyarakat itu bertanya-tanya karena sekarang sudah ada media, ada podcast apalah namanya? Podcast. Ramalan. Ada yang misalnya Felixio bikin video, ya kan? Felixio kan backgroundnya HTI. HTI itu pendapatnya beda tuh matlak, satu matlak atau ru'yah global. Jadi satu tempat sudah melihat, yang lain ikut. Ru'yah global itu saya bingung, dalilnya mana? Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa aradatukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa atfalihi." Kalau kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah dan hendak berkorban, maka jangan potong rambut dan kukunya. Kalian yang dimaksud pada hadis idza ra'aitum itu kalian itu apa? Penduduk Mekah. Ya, kaum muslimin sedunia. Bagaimana kaum muslimin sedunia harus menunggu berita dari penduduk Mekah melihat hilal, padahal mereka juga menjadi hitop yang dituju untuk melihat bulan kamu sekalian. Jadi menentukan bulan-bulan Hijriah, bulan Qamariyah itu ditentukan oleh ru'yatul hilal pada daerah di mana orang itu berada. Di ayat yang lain 185 Al-Baqarah, "Faman syahida minkumus syahra al-yasum." Barang siapa yang menyaksikan
sudah masuk di bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Di mana dia sudah yakin ini bulan Ramadan karena terlihat hilal di bulan Sya'ban sehingga besoknya 1 Ramadan, di tempat lain ya, yang di barat sudah duluan, yang di timur mungkin masih belum sama sekali. Bapak Ibu misalnya sholat Jumat di Amerika, lalu naik pesawat menuju Maroko, sampai sana mungkin masih Kamis, jadi Jumatan lagi tuh, seminggu 2 kali, atau Jumat pagi itu. Ya itu wajar karena memang begitulah, yaitu matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Mereka yang tinggal di belahan barat namanya maghribi itu tentu lebih lambat mengetahui matahari terbenamnya dibanding yang berada di timur. Tapi untuk mengetahui waktu masuk bulan baru, mereka yang ada di barat pasti lebih dulu melihat daripada yang di timur. Nah, untuk mengetahui bulan baru itu dulu caranya dengan ru'yatul hilal, melihat bulan terbit. Jadi bulan hanya terbit sekali setiap bulan. Adapun perkembangannya, ilmu pengetahuan falak astronomi telah mengetahui dengan melakukan perhitungan atau hisab. Pada zaman Nabi belum bisa, belum ada alatnya, belum ada ilmunya. Sama saja dengan ilmu nahwu, ilmu sorok, ilmu balaghah, ilmu tajwid, ilmu apa saja, ilmu Quran pada zaman Nabi belum ada. Dan itu bukan berarti bid'ah, membuat hal yang baru, bukan. Itu adalah sarana ibadah untuk memudahkan. Dulu kalau sholat kan mengandalkan matahari, melihat bayangan. Ya, sekarang tidak perlu, sudah ditemukan perhitungan, sehingga kita tahu nanti zuhur jam berapa, asar jam berapa dan sebagainya tanpa menunggu bayangan. Ya. Tapi kalau zaman dulu ya begitu manual. Suatu hari, ya, ketika teknologi berkembang, mungkin saja orang itu nikah, ya, itu orangnya nggak ada semua di meja akad itu, mempelainya di sini, pasangannya di sana, walinya di sana, pakai apa? Hologram. Nah, jadi nampak orangnya itu nampak betul. Sekarang baru di film-film. Sama dulu saya bilang suatu hari nanti transportasi tidak di darat, tidak di laut, tapi di udara. Jadi orang naik mobil itu di udara. Nah, sekarang Elon Musk tahun depan mau meluncurkan transportasi mobil mabur gitu. Ya. Sudah dicoba. Nah, jadi berkembang luar biasa. Banyak kan hal-hal yang dulu ada sekarang sudah tidak ada, sehingga anak-anak yang lahir zaman sekarang mungkin tidak tahu apa itu wartel, gitu tidak tahu. Sekarang sudah ada warteg masih. Tetapi boleh jadi yang sekarang ada besok sudah tidak ada. Jadi ada yang terkait dengan pengetahuan teknologi yang berkembang. Nah, sekarang ada wacana untuk membuat kalender Islam global. Tentu ini bukan hal yang mudah, karena apa? Karena yang memahami menentukan bulan itu dengan melihat, dengan ru'yah dan menjadikannya sebagai ta'abudiyah atau perkara ibadah yang mengikuti Rasulullah tidak boleh diapa-apakan. Nah, tentu saja tidak akan bertemu dengan yang menggunakan sunnah Rasulullah, yaitu penggunaan akal. Dan Al-Quran telah mengisyaratkan adanya hisab itu sendiri, sebagaimana disebut dalam surah Yunus ayat 5. Demikian Bapak Ibu sekalian bab puasa Arafah. Jadi yakinlah bahwa panjenengan puasa Arafahnya tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Kalau tanggal 8 ya, yaitu hari Sabtu puasa Arafah, dia yakin hari Sabtu puasa Arafah.
maka dia yakin juga hari Ahad itu hari raya. Gitu. Sementara dia berpendapat hari raya kan tidak boleh puasa, gitu. Sehingga yang puasanya hari Ahad itu bid'ah, gitu kan. Finar. Sama saja dengan yang berpendapat menggunakan rupiah itu. Orang belum hari raya masih tanggal 9 kok sudah sholat id, kok sudah makan. Nah, jadi itulah kita menghargai, menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat kita. Sampai di sini ada yang akan menanggapi. Nah ini kalau diteruskan ya, ini masih puasa Arafah ya. Nanti ada Mina jadi, wah, pokoknya rame lah. Orang tawaf jalan, Rasulullah jalan, atau naik unta kan? Nah, sekarang naik skuter, misalnya. Tentu ini menjadi ranah para ulama yang mengetahui bagaimana kedudukan hukum yang berubah karena nilainya berubah, karena perkembangan kehidupan manusia. Jadi begini, apa itu bid'ah? Bid'ah itu dari pada ayat yang artinya membuat hal yang baru yang terkait dengan ibadah, bukan sarana ibadah. Bedakan antara ibadah dan sarana ibadah. Yang namanya haji ya begitu, itu ibadahnya ada, namanya tawaf, tapi sarananya bisa berubah. Dulu Rasulullah haji naik unta, sekarang naik pesawat, itu sarana. Kalau Rasulullah misalnya zakatnya dengan syair atau dengan tamar, syair dan tamar adalah makanan yang dimakan penduduk Mekah pada waktu itu dan Madinah. Adapun beras itu makanan penduduk Indonesia, sama-sama makanan atau putul balad. Maka orang zakat fitrah pakai beras bukan bid'ah, karena dia sama dengan Rasulullah zakat makanan yang dia makan sehari-hari. Jadi keliru kalau kalian zakat pakai beras, itu bid'ah karena zaman Nabi kan tidak ada beras. Nah, itu bodohnya luar biasa. Bukan tuntunan Rasulullah. Nah, apa ada orang di sini yang makan kurma? Dia bilang sudah makan, belum. Orang makan kurma kok ditanya sudah makan. Mau makan sekilo tetap belum. Karena bukan tutul balad, makanan pokoknya bukan itu. Jadi secara pikirannya dia belum makan. Jadi dalam hal ini ada yang berubah, ada yang tidak boleh berubah. Yang boleh berubah itu yang disebut dengan furu'iyah, jadi cabang-cabang. Tapi akarnya tidak berubah. Ya, itu usul ya. Dalam hal ini ibadah juga begitu. Azan ya begitu, itu ibadahnya itu ya Allah Akbar, Allah Akbar, ucapan. Sarananya pakai pengeras suara. Dulu untuk lebih jelas, maka ketika orang azan dia menghadap kemana supaya arah suaranya ke sana, begitu kira-kira. Ke kanan, ke kiri. 1 menit lagi. Tapi sekarang cukup yang menghadap itu ininya, tuanya ada masjid yang 4 jihad, 4 arah. Oh, kedengaran sampai jauh sekali. Karena dipasang di menara yang tinggi. Kalau dulu orang azan naik ke tempat yang tinggi. Nah, jadi azan itu ibadahnya, toa itu sarananya. Sarana tidak masuk ranah urusan bid'ah, itu urusan dunia. Urusan dunia itu urusan yang disebut oleh Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunia. Kalian lebih paham urusan dunia. Demikian Bapak.
Lalu kalau ada, bagaimana kalau tahlilan, yasinan? Nah, tadi saya sampaikan ada ibadah yang umum, tidak terikat waktu dan tempat. Silahkan mau yasinan di mana saja, mau tahlilan di mana saja. Sebenarnya tidak ada tuntunan ya, mau baca Quran di mana saja, di bis boleh, ya kan? Waktunya kapan saja. Nah, begitu. Ya, bukan bid'ah kalau pahamnya seperti itu. Tapi kalau dia orang kalau meninggal harus, nah itu dia bikin baru namanya. Orang kalau ada orang meninggal kita harus selama 3 hari kita harus, nah itu dia butuh dalil. Butuh dalil kan? Butuh dalil. Nah, terus kalau menguburkan harus begini. Nah itu butuh dalil. Maka kalau yang paling aman, ya tidak usah dianggap ibadah. Ya sama pengajian begini. Nggak ada pengajian, ya nggak apa-apa kan? Doa bersama. Nah, diganti waktunya juga tidak apa-apa kan? Nah, misalnya sekarang kalau ada orang meninggal dibacakan syair-syair gitu. Ya rugi, ya kan? Baca Al-Quran saja dapat pahala kan gitu. Cuma jangan dijadikan seperti orang sholat subuh, ada waktunya, ada ininya, ada rangkaiannya. Seperti itu baru bisa masuk kategori membuat hal yang baru. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf terlalu panjang. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, Ustaz Agus sudah dari awal sudah Udah pamit dulu. Pak itu belum tuh, gampang tuh, fleksibel ya. Oke.